Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video yang ketiga kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah logo gitu ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat logo ya. Sebenarnya ini adalah pembuatan logo yang sangat sederhana. Nah, di sini saya sudah mempunyai project ya, kebetulan dari kakak sepupu saya ingin membuat suatu usaha rumah belajar gitu bagi anak-anak. Makanya namanya adalah Apin atau anak pintar. Nah, di situ makanya untuk membuat suatu logo itu tadi kita harus menemukan atau melakukan sketsa terlebih dahulu. Nah, melakukan sketsa itu dilakukan kita dengan menggunakan kertas ya, menggunakan kertas biasa aja. Kemudian teman-teman bisa gambar tuh, misalkan kita harus mencari nilainya ya gitu ya, atau makna-makna yang ingin digali gitu. Nah, ini adalah contohnya saja, jadi ini saya buat cepat ya, tidak melewati proses yang panjang gitu. Di sini saya di sini hanya menuliskan anak pintar atau singkatan kepanjangan dari Apin gitu. Nah, teman-teman kalau ingin membuat mungkin lebih detail lagi bisa dikasih deskripsinya, kemudian nilai-nilai apa yang ingin ditampilkan gitu. Nah, di sini saya sudah membuat sketsa ya, walaupun ini saya pakai pensil, makanya nggak kelihatan gitu. Nah, makanya di sini saya punya berapa nih, banyak coret-coretan ya, makanya teman-teman perbanyak aja karya-karya yang akan dibuat ya untuk mewakili logo ini tadi. Nah, di sini saya sudah punya 3 nih sebenarnya. Saya punya tiga konsep saya sketsakan. Pertama ini ya, ada anak laki-laki perempuan, ada Apin, kemudian di sini ada anak pintar. Kemudian ini ada logo A sama P ya. AP sama IN, Apin anak pintar itu. Nah, kemudian di sini juga ada simbol rumah, ada Apin, nanti kita tambah deskripsi anak pintar. Nah, ini dibuat di kertas ya, seperti yang sudah saya bilang, pakai pensil. Nggak usah bagus-bagus sih, ini aja saya nggak bagus. Nggak usah bagus-bagus, nggak usah dibuat rapi gitu. Kemudian teman-teman transfer ke laptop atau ke komputer gitu. Nah, kemudian kita buka file Affinity-nya ya. Ini saya tutup dulu. Kita buka file Affinity-nya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita sudah buka, ketik file ya, ketik klik file, new, kemudian nah sebenarnya kalau teman-teman ini ya mouse-nya pengen kertasnya apa, di sini banyak nih. Tapi di sini saya sudah terbiasa ya menyiapkan logo itu dengan kertas kotak nih. Nah, ini ukurannya adalah 900 mm. Saya klik OK. Nah, ini ada kertas kotak seperti ini. Kemudian kita masukkan ininya, kertas yang tadi. Biar agak besar kita perbesar aja. Nah, untuk mempercepat video ini biar teman-teman juga mencoba ya, saya hanya mau membuat kita crop dulu boleh lah ya, dengan full crop ini. Saya hanya mau membuat yang deh, ini aja. Saya mau contohnya nanti yang ini aja, yang final ya, tapi akan saya contoh ini karena tekniknya berbeda gitu. Kemudian setelah itu teman-teman sesuaikan ukurannya, mungkin lebih besar lebih baik ya, nanti juga bisa sih diperbesar di akhir ya. Nah, kemudian teman-teman lihat layer di sini ya, ini layer. Jadi beberapa tool atau fasilitas yang biasanya saya pakai ya, tentu saja dengan tool ini yang sudah disediakan Affinity. Kemudian kalau teman-temannya punya misalkan tampilannya kalau nggak seperti ini, teman-teman bisa disetting di studio ini. Nah, bisa disetting. Kemudian layer juga terbiasa saya pakai, ada efek ya, style, text style enggak. Kemudian kalau stok, nah stok ini kita bisa ngambil gambar-gambar dari beberapa
apa ya, penyedia layanan ya, penyedia layanan gambar-gambar itu yang disediakan oleh Affinity. Di sini ada Unsplash, Pexel, dan Pixabay. Contoh nih, saya mau ambil misalkan leaf ya, daun ya, maka nanti nah tuh muncul ini dari Pexel. Kalau dari Unsplash ada lagi gitu. Ini biar mungkin teman-teman, kalau di software crack saya tidak tahu, sepertinya saya juga belum pernah mencoba ya crack-crackannya, jadi kayaknya juga nggak bisa ya. Mungkin coba teman-teman bisa apa enggak nih connect, kayaknya enggak sih, kayaknya sih ya. Semoga bisa deh. Oke. Kemudian seperti yang saya bilang, oh ya, kemudian ini ada untuk warna, kita memberikan warna. Kemudian ada swatch, ini adalah semacam apa ya, kayak gradient kayak itu, gradiensi warna. Kemudian stroke, kemudian brush. Kemudian di sini ada transform ya, ada history dan navigator. Oke. Kita mau pakai pelan-pelan aja ya. Pertama saya klik ininya, jadi dasarnya sebagai base. Kemudian kita kunci lock ya. Lock ini ada gambar gembok di sini. Nah, lock ini berfungsi untuk supaya kalau ini nanti kalau kita editing misalkan mau buat ini, terus tiba-tiba kita keseret ini, kalau tidak di lock ya, kalau tidak di lock ini kan nanti akan keseret, jadinya ini nggak pas. Makanya perlu kita lock biar nggak pindah-pindah. Nah, kita akan buat yang ini ya. Jadi prinsip sebuah logo itu adalah prinsip dalam desain ya. Sebenarnya hal yang susah dari logo itu adalah inspirasinya, inspirasi bagaimana logo itu dikonsep, ada nilainya dan sehingga jadi bagus. Saya yakin teman-teman di sini juga kalau misalkan ada sebuah logo teman-teman mau jiplak itu bisa. Nah, makanya dalam kita membuat logo itu sebenarnya banyak ya, banyak cara. Istilahnya banyak jalan menuju Roma sama. Jadi dalam membuat logo, membuat bentuknya seperti ini caranya banyak. Nah, di sini mungkin bisa dengan menggunakan pen tool ini teman-teman bisa melakukan apa nih namanya, yang ngikuti gambar aja atau dengan yang lainnya. Kalau yang dalam ini ya, untuk membuat ini karena ini berupa kotak-kotak seperti ini, saya akan membuat menggunakan rectangle tool. Saya paskan ya di sini. Oke. Kemudian nah, untuk copy, teman-teman ingat ya, untuk mengcopy ini diklik, kemudian ini dipilih, kemudian CTRL dipencet, kemudian kita drag and drop ini. Nah, ini ngopi sendiri ya, ini masih utuh dan ini ada kopiannya. Kemudian untuk menghasilkan gambar yang lurus kita pencet shift, berarti yang dipencet adalah control sama shift, sehingga nah ini bisa ya, bisa lurus. Ini nggak bisa kita geser kecuali kalau diagonal. Kalau lurus seperti ini, saya akan membuat kotak yang di sini dulu. Oke, kemudian kotak yang di sini saya mau pakai copy yang tadi, kemudian kita putar, ketik shift biar kalau muternya tanpa kita ketik shift maka dia muternya presisi gitu derajatnya ini ya. Tapi kalau kita tekan shift maka dia akan menggunakan semacam sudut istimewa ya, 45, 30 dan 60 dan 90 dan sebagainya gitu, sudut-sudut istimewa. Nah, kita paskan karena kita ini nggak kelihatan, kita ganti warnanya biar kelihatan aja. Oke, ini paskan di sini ya. Oke, kemudian yang satu juga kita copy. Kita bisa sebenarnya, ulangi deh, kita sebenarnya juga bisa flip seperti ini. Oke, kemudian kita seret ya biar masih utuh. Nah, kemudian kita paskan ininya. Nah, ini gampang dia gampang disesuaikan ya, ini menyatu seperti ini. Nah, ini nempel gampang karena fitur magnet ini atau namanya snapping ya, ini bisa diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan nanti nggak bisa ngepasin seperti itu tadi.
Oke, kemudian yang huruf E ini saya mau ambil dari yang miring ini, kita klik. Seperti biasa dipaskan lagi. Oke, please. Oke, kemudian yang ini, oke saya ambil yang ini lagi boleh. Kemudian kita putar biar lurus, tekan shift jangan lupa. Kemudian ini kita paskan juga tuh kayak gitu. Jadi seperti ini nanti. Kemudian saya ingin oke deh, ini dulu IN nya dulu ya, IN nya dulu. Saya membuat huruf I nya. Untuk warnanya nanti ya, ini hanya apanya dulu, ininya apa namanya, bentuk-bentuknya dulu aja. Saya mau buat huruf N di sini. Oke, kita putar 45 derajat, kemudian kita pasin pojokannya. Ya, oke, kemudian oke, ini N nya, aduh ini terlalu itu enggak ya. Oke, so good ya. Oke, nah kita pasin di sini juga belum pas lagi. Oke, nah kemudian untuk warnanya, oh iya, untuk posisinya terlebih dahulu. Kalau teman-teman lihat di sini di file ini kan terdiri dari, sebenarnya dia setiap komponen itu dia jadi per layer gitu ya. Di sini yang saya inginkan adalah ini yang dua ini kita taruh di atas. Jadi, nah ini kalau di sini kita seleksi, dia kelihatan dia posisinya di sini. Sebenarnya bisa kita seret aja ke atas gitu ya. Tapi kalau jauh kan itu scrollnya jauh juga ya. Makanya ada tool ini biar kita langsung dapatin supaya di atas, move to front. Oke, saya mau pakai warna biru aja karena biru itu sepertinya melambangkan apa ya, pendidikan gitu. Jadi ya banyak kan kalau teman-teman perhatikan logo mungkin logo kementerian atau sekolah atau universitas itu banyak biru ya, tidak semua sih, tapi ya itu menurut saya aja ya, dan mungkin menggambarkan hal lain. Nah teman-teman untuk mencari makna-makna yang perlu ditonjolkan itu bisa searching aja di internet gitu. Nah kemudian saya ini pingin yang biru juga, tapi kita pakai yang lebih gelap ya, karena oke, like this. Kemudian ini sebentar, nah ini aja. Yang di sini juga saya samain dengan ini. Nah untuk menyamakan warnanya, teman-teman bisa ini, yang mau diubah warnanya diklik, kemudian pilih color picker tool ini, kemudian diklik di warna yang diinginkan. Nah ini. Oke, selanjutnya saya ingin ini di atasnya ini ya, ini di atasnya ini dengan cara bisa sih kita taruh di atas. Nah nanti yang ini kita seret ke sini gitu. Salah. Kita seret ke sini. Satu lagi. Nah, sini. Kemudian yang ini, oh ya, warnanya ya. Warnanya nggak cocok kalau seperti ini. Ini saya ambil biru juga. Jadi ini nuansanya nuansa biru. Oke. Kemudian ini saya mau ambil warna yang beda deh. Nah biar selaras dengan ini. Kemudian yang IN ini saya samain aja sama yang ini karena jadi biar nyatu sih. Nyatu gimana maksudnya? Nyatu biar ini kan I, nah ini nanti ada titiknya di sini kalau. Oke. Nah supaya oh ini belum kelihatan hidup ya. Oke, bisa kita, nah biar kelihatan hidup atau apa ya, biar sesuai aja gitu. Ini warna-warna pastel ya. Nah kemudian supaya lebih itu lagi ya. Oke, ini tak cerain aja karena nanti mau tak kasih bayangan. Jadi kalau di kuning kan dia nggak kelihatan. Kalau di kuning, di warna gelap kan dia nggak kelihatan. Oke, terus kita gelapin dikit ya. Nah,
Ini sebenarnya kalau mau disamain dengan yang itu juga nggak masalah ya. Kayak gini. Oke, kayak gini aja deh. Nanti kita ubah lagi sesuai selera gitu ya. Nah, biar kelihatan hidup ya gambarnya. Jadi kalau gini, saya pengen membuat ini itu seolah-olah dua apa ya, teman-teman tahu misalkan ini garis kemudian ditekuk gitu kan ya, garis atau garis lurus kemudian ditekuk itu kan nanti di sini muncul bayangan kan, di sini bayangan dari, nah supaya memunculkan ini kesannya di atas, ini kita kasih bayangan gitu. Cara memunculkan bayangannya kita klik ini, kemudian efek, dipilih checklist ini ya, outer shadow, kita tentukan arahnya, saya mau arah ke sana aja atau ke bawah dikit juga nggak apa-apa ya. Oke, kayak gini. Kemudian jangan lupa ininya dinaikkan dan disesuaikan gitu. Nah, oke, like this. Radiusnya bisa radiusnya, sorry, bukan radiusnya, tapi ininya bisa di perkecil ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa coba. Nah jadi ini kelihatan di atas ya kan. Nah, dan oke, kita ingat-ingat tadi nilainya berapa ya, 73, 17 sama 9, 10, 18 ya. Kita buat gelap biar gampang aja ingatnya, biar sama dengan nanti, biar enggak itu kita 10 sama 18. Nah kemudian ini saya mau pengen yang paling bawah, jadi ini saya kasih itu lagi, tadi sini 18, di sini 10. Oh ya, arahnya ya, arahnya kita kasih dikit ke sana dia. Oke, kemudian yang di sini juga sama ya, ini 10, ini 18, ini 10. Arahnya sebenarnya bayangan itu kan harusnya sama ya, tapi nggak apa-apa, biar ini kan biar memunculkan efek di sini kelihatan aja gitu. Jadi karena ini dia ke sana, ke pojok sana ya, ke arah jam 7, ini ke arah jam 4 gitu. Kemudian yang di sini juga kita naikkan ke atas, ini 10, 18, ini 10. Oke, nggak kelihatan kan karena dia menghadap ke sana, kita putar kalau kayak gini. Oke, ini oke, agak apin gitu ya, ini apin. Terus yang di sini, nah ini N nya juga nih. Oke, ini N nya masih di itu ya, kita paling atas aja nggak masalah, karena dia tadi kan paling atas ini, tapi kita ini kan di bagian yang berbeda, jadi nggak masalah kita mau pilih ya itu di paling atas. Yang penting intinya itu yang ini yang miring itu di bawahnya ini yang lurus. Sama aja deh, kita buat sama aja, 10 sama 18 arahnya ke sini, yang ini juga 18 sama 10 arahnya ke sana aja. Nah, ya. Oke, gini bisa ini mau kita rubah warnanya, kita kasih apa ya namanya, warna yang rada berbeda dikit, atau mau samain sama miring ini aja. Oke, saya punya ide biar simetris, ini kita lurusin aja ya. Oke, ini saya ambil warnanya dulu. Oke, kemudian kita luruskan ya. Nah, biar pas di situ gitu. Jadi jangan lupa shift-nya ditekan biar tetap lurus ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ada simetrisnya. Sini serasa ada yang putus kemudian nyambung lagi gitu. Ada yang benar, putus nyambung lagi gitu. Nah, supaya menampilkan ini itu ada huruf I ya, saya mau pakai titik di sini. Untuk itu saya mau ini sebenarnya biar kotak aja di sini sih. Kemudian copy, kita arahin. Nah, oke, kita pilih warna yang cocok. Warnanya apa lagi ya? Oke, pakai 3 warna ini aja, karena kalau kebanyakan warna malah itu
Oke. Oh, gini aja. Ini tetap warnanya, kemudian yang ini oke, ini kita kasih, ini kita kasih ada hitam gitu, jadi seperti nah gitu. Oke, gini. Oke, ini hanya contoh aja, jadi saya buat cepat biar teman-teman nanti bisa apa ya, bisa langsung praktek gitu. Nah, kemudian tipografinya sini saya pakai font apa yang mau dipakai di sini. Oh ya, perlu teman-teman ingat dalam membuat logo, alangkah baiknya kalau font yang digunakan itu adalah font yang no copyright ya, jadi bisa kita gunakan secara bebas. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalkan pengen menggunakan font kok kelihatannya bagus, cek dulu itu font itu copyright atau enggak, artinya boleh digunakan secara apa ya, komersial, atau mungkin dalam logo atau bagaimana, apa intinya bisa digunakan apa enggak gitu, dicek di internet. Nah, ini nanti akan ada ya di tips and triknya. Oke, kemudian kita kasih namanya ya, karena di sini saya sudah tahu, biasa saya pakai juga font Montserrat ya. Ini adalah font yang no copyright, teman-teman bisa gunain ini, bisa download gratis dan macam-macamnya juga banyak. Ya, di sini ada anak pintar, pintar seperti ini. Saya mau kasih yang bold aja. Oke. Nah, oke, like this. Kemudian ini saya mau saya mau grup ya, di grup biar apa. Nah, nih di grup dulu, caranya Ctrl G, jadinya satu nih, grouping. Kemudian kalau kita lihat layarnya juga jadi satu seperti ini. Nah, kenapa saya grouping? Biar nanti ini file ini sama yang ini itu bisa saya tengahin biar simetris. Klik ini, kemudian klik yang anak pintar ini, kita pilih, nah ini line center. Nah, tuh ini jadinya di tengah pas itu. Nah, ini sudah jadi nih. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, tadi saya bilang juga kan, dalam membuat logo atau apalagi itu pesanan, kalau bisa dibuat beberapa variasi, entah itu variasi logonya atau mungkin dari warnanya gitu. Nah, teman-teman bisa diganti warnanya apa gitu, tapi dalam hal ini saya mau buat satu aja biar singkat ya. Nah, satu lagi, karena tadi yang saya buat ini hanya pakai lurus-lurusan aja seperti ini, maka saya mau sedikit ya yang buat ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana, ada kurvanya, ada garis lengkungnya dan lain sebagainya. Tadi sudah saya contohin ya. Kita pakai pen tool, atau oke, kita mau pakai yang kepalanya dulu ini. Kita pakai bulat itu lingkaran, kemudian klik shift biar lingkarannya tetap bulat. Kita perkirakan ukurannya. Oke, di sini. Kemudian, nah, untuk membuat ini kita pakai pen tool. Oke, kita pakai pen tool. Nah, ini ya. Oke, sebenarnya kita pakai ininya aja dulu, jadi nggak usah dilengkung-lengkungin dulu aja, nanti kita lengkungin terakhir juga bisa. Kalau mau lengkungin kayak tadi itu ya, jadi kalau mau lengkungin teman-teman tinggal klik, kemudian klik, ini jadi dipilih dulu yang bisa melengkungin. Kalau ini nggak melengkung, klik, kemudian nah di set ya, di drag, nanti bisa muncul. Oke, jadi saya ulangi deh di sini. Kalau nggak mau dilengkungin tinggal diklik aja. Oke, dia menyatu. Nah, nggak hilang ya, kita kasih warna aja dulu. Nah, ini kan nggak beraturan nih, teman-teman nanti bisa merapikan pakai tool yang ini, node tool. Nah, di sini kelihatan itunya apa namanya, node-nya ya. Nah, tinggal dirapikan. Kalau memang nggak sesuai
bisa dihapus misalkan. Ini tadi karena nggak dipojokin ya, jadi nah kemudian yang ini sebenarnya lebih mudah di awal sih ya, tapi kalau yang belum di awal, maksudnya di awal yang tadi itu melengkung-melengkungnya gitu, tapi kalau belum terbiasa ya susah juga. Oke, kemudian oke gitu, ininya ini dirapiin aja. Kemudian karena ini masih nggak lengkung-lengkung ini, kita lengkungin semuanya dulu deh. Jadi double job ya, double job. Lengkungin, nah, jadi lebih itu nanti tinggal tarik garis-garisnya aja. Nah ini kalau logo-logo yang bentuknya seperti ini, kalau tadi saya kan apa ya enak ya, pakai kotak aja udah cukup gitu, sama kasih beberapa efek gitu. Oke, nah ini belum. Oke, nah kalau ada yang nggak cocok bisa kita hapus aja. Aduh, oke, ini nggak cocok sebetulnya karena terlalu lancip ya. Nah, bisa kita tekuk-tekuk. Oke, iya, kemudian oke seperti itu. Dan ini belum tersambung. Kalau mau lurus kita ketik shift, ketik shift benar ya, tekan shift. Nah ini jadi nggak gerak secara itu, jadi geraknya lurus, horizontal atau diagonal. Oke. Nah misalkan ini sudah bagus, misal aja ya, sebenarnya perlu kita bagusin lagi sih karena nggak simetris. Kemudian yang ini, nah untuk yang ini ya udah kita skip aja deh biar cepet. Kemudian saya mau kasih emoticon di sini. Saya mau pakai apa ya, file ya, bukan emoticon, apa namanya, kayak senyum ketawa itu loh. Nah ini file, saya mau ubah sudutnya dari 180 biar kelihatan kayak, nah kayak mulut kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, bakal ambilnya iya, kalau ininya nggak usah. Oke gitu aja, tinggal kita putar sesuai wajahnya atau oke, kita kasih warna putih aja. Nah, ininya biar kayak senyum kayak gitu sih, menggambarkan ceria gitu. Nah atau mungkin kalau terlalu besar bisa. Nah, oke, ini ya gitulah ya, intinya gitu ya. Itu sebenarnya bisa dirapiin, tapi ya sekali lagi biar cepet aja. Kemudian apinnya di sini mau teman-teman pakai nulis tipografi buat font sendiri atau mau pakai font yang sudah disediakan gitu. Tapi tadi pesan saya, gunakanlah font yang open, apa namanya ya, lisensinya terbuka, free komersial gitu, free commercial use gitu, jadi bisa digunakan sebagai logo gitu. Nah kalau sudah misalkan ya di sini ada beberapa, tadi kita grup aja biar enak ya. Nah kemudian misalkan mau buat 4, nah ini tinggal dipencet CTRL nya aja, ini jadi 4 nih. Kemudian mau dikasih warna yang berbeda, atau mungkin yang satunya atau yang 2 dari sini ya, kemudian warnanya diubah. Terus yang dua lagi dari sini, dari logo yang ini teman-teman pasang di sini, di copy di sini, warnanya diubah lagi. Jadi ada 4 pilihan gitu. Jadi biar si customer atau yang order logonya itu ada pilihannya gitu. Nah setelah sudah, kita tinggal export. Nah saya mau pakai yang export yang satu aja ya, tinggal export nih. Export caranya klik ya, klik file, export. Nah logo itu biasanya
ada yang mintanya transparan, ada yang mintanya ada apa ya, gambar putihnya belakangnya, background lah ya. Nah kalau mau pakai transparan tentu saja kita pakai PNG. Kemudian di sini oke, kita biarin aja, kita biarin. Nah ini yang perlu di hati-hati ya. Jadi ini kita pilih adalah selectionnya dan without background. Jadi kan kita kan sudah menseleksi. Jadi yang mau kita ekspor itu yang hanya kita seleksi tanpa background, karena kita nggak, kalau ada backgroundnya nanti ada putih-putihnya. Kita klik, kemudian kita ekspor, tentukan di mana akan kita simpan. Saya mau simpan di sini ya. Oke, wait, biar bersih. Logo Apin, kita save. Udah, ini emang cepet sih, udah itu. Terus udah selesai di situ logo kita. Teman-teman tinggal nunggu revisian. Kalau ada revisi